juga ada kejadian dulu bahwa satu sahabat yang tanya ke Rasul SAW karena di satu kaum ada utusannya Nabi yang kalau ngimami selalu baca kulhu dulu. Baca kulhu dulu. Selalu begitu. Setelah kulhu baru surat. Setelah kulhu baru surat. Dilaporkan, ya Rasulullah utusanmu yang satu ini begini. Kalau baca itu selalu kulhu dulu. Amit matus. Kulhu dulu, selalu begitu. Dipanggil oleh Rasul. Kenapa kamu baca kulhu? Diulang-ulang sebelum ayat. Tidak pernah saya ajari dalam tanda kurung. Tidak pernah saya ajarkan. Saya tidak begitu. Itu kan bid'ah berarti. Ya kan, mengada-ada dia. Tidak ada. Karena itu bukan diajari Rasul. Maka dia mengatakan, saya suka sama ini ya Allah, ya Rasulullah. Saya suka sama kulhu ini, saya suka. Sahabat itu memahami Al-Quran di atas kita. Ada sahabat yang membaca Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Anak masih kira-kira belum balik. Ada anak belum balik. Ini zaman sahabat Rasul. Atau setelahnya ya, para tabi'in. Wallahu a'lam, lupa saya. Ada anak baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'an na'im. Itu kan akan menghancurkan kalian, saling memperbanyak harta, atau di tafsir lain akan menghancurkan kalian memperbanyak bangga atas keturunan. Ya kan sudah pernah saya sampaikan dulu. Sampai kalian mendatangi kuburan. Satu tafsir mengatakan sampai kamu mati, numpuk tok hartamu, tidak ada manfaat. Di tafsir yang lain, kamu saking bangga-banggaan keturunan sampai kamu ngitung yang di kuburan hatta zurtumul maqabir, sampai dikubur dihitung, ini mbakku, ini nomor mbakku, pamanku. Kalla saufa ta'lamun, nanti kamu akan suatu saat akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, nanti suatu saat kamu akan benar-benar tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, suatu saat kamu akan benar-benar melihat al-jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kamu akan melihatnya secara yakin, bukan katanya, ketok kamu nanti. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kamu akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang Allah berikan padamu. Ada anak satu baca ayat ini, semaput, pingsan, mati. Saking dia merasanya itu tadi. Jadi saking dia merasanya sama Al-Qur'an itu, saking takutnya dia mati. Dulu itu begitu. Ya. Nah, sahabat itu kalau baca Quran tidak seperti kita yang syukur moco. Wis alhamdulillah kita masih mau moco, itu alhamdulillah. Sahabat itu kalau membaca Al-Quran tidak seperti kita. Kalau membaca Al-Quran itu dia tahu ini Rasul kenapa turunnya ini dulu, kenapa, di mana turunnya ini, tahu mereka semua. Nah, ada yang membaca Al-Quran, membaca kulhu karena senang, adem saya itu, senang saya. Bukan karena pendek ya Rasulullah, bukan, tapi karena senang saya ya Rasul. Maka dikatakan oleh Rasul SAW kepada orang yang ngimami tadi di satu kaum selalu dengan kulhu Allahu ahad, itu thulutsal Quran, itu sepertiga Al-Quran. Jadi boleh, walaupun tidak diajarkan sama Nabi, asal yang dibaca masih Al-Quran. Kalau yang dibaca sudah Injil ya tidak boleh. Nah, kemudian di sini juga sebutkan bahwa satu orang itu cinta sekali ya, di hadits yang ketiga ini lanjutannya, dia senang. Rasul mengatakan sesungguhnya ya Al-Quran itu sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, makanya kalau mau tidur baca kulhu 3 kali itu baik, seperti nilainya seperti hatam Quran. Tapi Qurannya setiap hari dibaca, dan kalau bisa memahaminya lebih baik. Kalau tidak bisa, beli terjemahan Quran yang ada terjemahannya, sekali-sekali dilirik artinya itu jauh lebih baik daripada cuma sekedar membaca. Karena nanti akan ada momen kita tahu artinya, itu seperti ada cahaya yang masuk, yang membuat hati kita itu entah diberi hidayat oleh Allah dan lain sebagainya. Kemudian ada satu sahabat dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah
mengatakan di dalam tentang Qul huwallahu ahad, kata Rasul, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Qul itu seperti sepertiga Al-Qur'an. Ini diulang berapa kali ini sudah. Kemudian yang hadis yang keempat ya. Yang sekarang yang kelima dari sahabat Anas bin Malik. Seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ini uhibbu hadhihi surah. Saya suka sama surat Al-Qul ini. Qul huwallahu ahad, bukan karena pendeknya, tapi karena senang saya. Maka dikatakan oleh Rasul, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya senangmu, sukamu dengan kulhu akan memasukkanmu ke dalam surga. Saking hebatnya kulhu. Nah, makanya kalau waktu orang tarawih itu biasanya kan kalau rakaat yang kedua dibaca kulhu, ya tidak apa. Nah kalau waktu itu kan sudah baca kulhu, ya sebaiknya ya jangan sholatnya cepat, kulhu sih cepat, ya standar, jangan terlalu lama, jangan terlalu pelan.